Boleh deh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. semua. Selamat datang di podcast kami, podcast kebangsaan. Hari ini saya nggak sendiri, saya bersama beberapa teman saya yang lumayan bagus di bidangnya, gitu. Yang pertama mungkin boleh kenalan dulu, siapa aja ini di sini. Boleh Mungkin dari dari Mbak, saya dulu ya. ya Mbak Lani. Ya sebelumnya perkenalkan saya Ranika Dwi Asti, bisa dipanggil Mbak Rani. Saya dari Direktorat Layanan Iklim Terapan BMKG, khususnya di bidang informasi pencemaran udara. Mungkin bisa lanjut dari Mas Dodi. Halo, selamat sore rekan-rekan. Perkenalkan, saya Dodi Marten dari Direktorat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu. Untuk subbidangnya itu saya dari Peringatan Dini Gempa Bumi atau Indonesia National Earthquake Early Warning System. Terima kasih, salam kenal. Terus terakhir ada Mbak Rasti. Iya, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Rasti dari Direktorat Meteorologi. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu smart governance. Sebagai ASN, khususnya di BMKG, kita memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan data yang tidak hanya akurat, tetapi juga mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, dalam diskusi ini, kita akan menyoroti contoh praktik baik seperti pemanfaatan aplikasi digital untuk menampilkan indeks pencemaran udara secara real time. Sekaligus membahas praktik buruk yang masih terjadi, misalnya publikasi data teknis yang sudah dipahami masyarakat awam. Mari kita dengarkan bersama pandangan dari rekan-rekan ini yang mengenai bagaimana smart governance dapat diwujudkan dalam pelayanan informasi pencemaran udara. Mungkin Mbak Lani, gimana contoh praktik baiknya? Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Arif. Ini kebetulan kan memang saya itu memang di bidang pencemaran udara ya. Contohnya itu kan sebagai smart ASN kita harus memanfaatkan digitalisasi. Di mana contoh praktik baik yang dimanfaatkan di pencemaran udara ini adalah sistem digitalisasi manfaat teknologinya seperti aplikasi Air Quality Monitoring yang ada di aplikasi Info BMKG. Dan di web juga ada. Sistem ini menampilkan indeks pencemaran informasi sistem pencemaran udara lengkap dengan kategori warnanya sekaligus sehingga masyarakat jadi lebih mudah memahami kondisi udara kita. Mungkin itu merupakan good praktis yang saya amati di BMKG khususnya di informasi pencemaran udara. Gitu, Mas. Terus menurut Mbak Lasti gimana? Iya, saya setuju nih sama Mbak Rani. Itu salah satu contoh praktik baik ya. Dan menurut saya kunci keberhasilan dari praktik ini adalah eh, digitalisasi yang berupa tampilan yang sederhana, publikasi yang terus konsisten gitu. Dan strategi agar bisa diterapkan di unit lain adalah standarisasi SOP publikasi dan pelatihan komunikasi publik untuk ASN. Begitu, Mas. Terus Mas Martin tahu nggak sih cara buat menularin ini ke unit lain? Eh, Menularkan. Oke, thank you buat kesempatannya Mas Arif. Kalau menurutku pribadi, eh, salah satu cara untuk menularkan ke unit lain ialah itu adalah membuat publikasi data kualitas udara secara nasional ya, yang standar internasional US EPA tentunya. Lalu yang kedua itu ada pelatihan, pelatihan penggunaan aplikasi monitoring untuk unit kerja daerah atau rekan-rekan di UPT. Itu ada sharing session antar UPT BMKG mengenai inovasi informasi pencemaran udara. Tapi menurut saya Mas ada sedikit aneh kan kita udah bahas tentang good practice ya. Rasanya nggak gitu kalau kita nggak bahas dari bad practice-nya gitu. Mungkin kita bisa Dari Mbak Lani, mulai lagi ada kali nggak ya bad dari Mbak Rani ya. practice-nya? Iya. Eh, tentu memang ya. Eh, kalau ada yang baik tentu pasti ada yang buruknya. Namun kita akan tetap terus berusaha agar memberikan pelayanan prima dan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk mewujudkan manajemen ASN yang smart governance yang memanfaatkan digitalisasi. Praktik buruk, contohnya ya, praktik buruk yang ada di informasi
pencemaran udara atau bad practice ini seperti kan ini cukup teknis ya. Datanya hanya diumumkan dalam bentuk angka konsentrasi di mana PM2,5 itu kan masih banyak yang belum memahami ya, masyarakat awam itu masih banyak yang belum memahami apa itu PM2,5 sehingga informasi merasa eh, tidak sampai secara langsung kepada masyarakat sehingga kurang bermanfaat mungkin secara langsung kepada masyarakat. Gitu sih Mas, bad practice yang menurut saya ada di sini Oh, gitu. terus kira-kira buat solusinya ada nggak Mbak ini? Mungkin dari Mas Martin tahu nggak analisis dan solusinya buat bad practice ini? Eh, eh, Kalau berdasarkan apa yang Mbak Rani udah paparkan barusan sih, saya itu solusinya itu, hmm, Coba, oh iya, kalau analisis saya analisa dulu analisisnya kali gimana ya. ya Mas? Iya, Mm, 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 mm. analisisnya gimana ya Mas? Kalau saya analisa itu, kadang tuh ASN tuh lebih fokus nih sama akurasi ilmiahnya. Tapi sampai lupa bahwa informasi itu sebenarnya ditunjukkan untuk masyarakat umum yang eh, belum tentu itu paham eh, bahasa-bahasa yang biasa dipakai di ilmiah ya. Lalu yang kedua itu belum ada SOP yang baku nih Mas tentang format publik data pencemaran udara gitu. Terus ada minim kemampuan komunikasi publik nih di kalangan teknis gitu. Oh, gitu ya Mas ya. Nah, Mm. kan ini udah ada analisis, sudah ada solusi nih. Nah, menurut Mbak Rasti sendiri nih, ada nggak cara mencegah buat ini nggak bisa menjadi lebih baik gitu? Bisa nggak terulang? Oke, menurut saya ada beberapa cara untuk mencegahnya gitu. Yang pertama, kita harus mewajibkan setiap publikasi data kualitas udara dilengkapi dengan konversi ke ISPU-nya beserta dengan keterangan kategori dan dampak bagi data. Yang kedua, kita bisa mengadakan hal science communication untuk ASN yang memang khusus bertugas untuk menyebarkan informasi. Kemudian yang ketiga, kita bisa ini nih melakukan tampilan informasi ke masyarakat gitu kayak user testing sebelum dipublikasikan secara luas. Gitu, Mas. Kalau, nah kan ini ada banyak cara mencegah nih. Nah, menurut Marani sendiri yang tadi ngasih bad practice-nya, itu kira-kira apa sih alternatif terbaiknya gitu, Mbak? Ya sih Mas, mungkin salah satu yang sudah disebutkan Mas Ren dan Mbak Rasti tadi, memang penyebabnya salah satu itu ya belum ada SOP yang baku untuk format publikasi pencemaran udara ini, sehingga kan memang banyak masyarakat awam yang belum mengerti. Menurut saya eh, ini bisa dijadikan sebagai sebuah aktualisasi eh, digitalisasi Smart ASN. Namun alternatifnya menurut saya ada tiga. Saya mau merangkum alternatifnya itu dalam 3 poin. Yang pertama, itu kita gunakan grafis visual di mana warna hijau, merah, dan hitam ini dengan keterangan-keterangan sana, baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya. Selanjutnya itu kita terapkan integrasi data otomatis di mana hasil dari PM tengah ini langsung dikonversi ke di aplikasi tanpa perlu hitungan manual. Nah, itu sudah mungkin bisa dikembangkan lagi. Sudah ada, namun ini perlu dikembangkan lagi agar dapat memudahkan forecaster, memudahkan analisnya untuk bisa langsung terintegrasi ke aplikasi gitu. Terus poin ketiga itu ada kolaborasi dengan Kemenkes dan Dinas Lingkungan Hidup. Mungkin ini sudah berjalan juga, namun perlu dikembangkan lagi untuk melampirkan rekomendasi kesehatannya. Misalnya, dalam indeks sedang nih, indeks sedang itu tetap gunakan masker. Kalau udah indeksnya tinggi, kita membuat notes atau keterangan seperti batasi aktivitas di luar ruangan. Mungkin itu sih Mas, alternatif yang bisa saya berikan. Oke, nah mungkin bisa kita simpulin ya, Mbak, Mas, Mbak. Kesimpulannya mungkin smart governance itu di bidang pencemaran udara hanya tercapai jika data tidak hanya akurat, tapi juga mudah dipahami dan bermanfaat bagi publik. Mungkin segitu aja ya diskusi buat hari ini, Mbak, Mas. Semoga diskusi kita bisa mendatangkan manfaat yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, Mas Arif.